Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Nur semua? Miss doakan semua anak-anak Miss Nur dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun kita dalam pembelajaran ini tidak bertatap muka, Miss tetap mengharapkan anak-anak Miss tetap menjaga kesehatan, juga tetap melaksanakan ibadah sholat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang sekarang, minggu kemarin kita udah mempelajari tentang gaya dan sifat-sifat gaya. Untuk anak-anak Miss Nur yang sudah mengumpulkan tugas, alhamdulillah terima kasih anak, berarti merespon dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru setiap mata pelajaran. Oke, baik nak, kita masuk ke materi yang sekarang. Ya, materi yang sekarang yang kita pelajari adalah hubungan gaya dengan gerak. Nah, gaya merupakan tarikan dan dorongan pada suatu benda. Ya. Pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain, yang pertama itu adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi cepat, lebih lambat, atau berhenti. Dan yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Oke. Nah, di sini hubungan antara gaya dan gerak juga itu karena pengaruh adanya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda bergerak dari kondisi diam atau menyebabkan percepatan dan perlambatan pada benda yang bergerak. Ya. Gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Artinya, tanpa gaya maka benda tersebut tidak akan dapat bergerak. Gaya yang dapat mempengaruhi gerak misalnya itu ya, pertama itu adalah gaya otot. Gaya otot mana ya Miss contohnya? Nah, gaya otot itu kayak kita mendayung sepeda. Nah, gaya otot yang diberikan pada sepeda itu mengakibatkan sepeda dapat bergerak sesuai dengan arah yang kita tuju. Enak ya. Ketika anak-anak Miss Nur naik sepeda pasti ada tujuannya. Nah, mau ke rumah nenek, mau ke rumah tante atau apa, pasti kan kita dengan mendayung sepeda itu ada tujuan kita kemana arahnya. Oke. Setelah itu ada gaya pegas. Gaya pegas. Udah pernah kan anak-anak Miss Nur mempelajari tentang gaya pegas? Ya. Gaya pegas dan gaya mesin. Di sini juga ada Miss lihat ya nak ya di buku, bagi anak-anak yang punya buku, bagi anak-anak Miss yang memiliki buku, tolong diperhatikan itu ada gambarnya ya nak ya, menarik. Ya, dia menarik arah gaya, kemana arah tujuannya. Aktivitas menarik maupun mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda bergerak. Contohnya anak misalnya ada meja ataupun lemari buku. Ketika lemari buku ada di bagian anak Miss Nur ataupun berada di dekat anak Miss Nur, kamu ingin membuktikan gitu. Anak-anak Miss Nur ingin membuktikan gimana sih gaya dorong itu? Gimana sih gaya yang diajarkan oleh Miss Nur yang katanya benda bisa bergerak ketika ada gaya. Itu nak contohnya seperti ini. Ada seorang anak mendorong apa ini? Lemari bukunya ataupun meja. Nah, seperti yang pernah Miss jelaskan ya nak ya tentang gaya. Oke. Next. Kita masuk ke gerak timbul karena gaya otot. Nah, di sini
Gaya otot juga merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek, ya, dan relaksasi atau memanjang. Relaksasi itu artinya memanjang. Oke, nak, Miss ulangi kembali. Gerak timbul karena gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek, dan relaksasi artinya memanjang. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya benar. Anak-anak Miss Nur juga kan ketika bermain-main, contohnya entah menendang bola atau mendorong sesuatu, atau banyak hal lah permainan yang anak Miss lakukan itu juga menggunakan gaya otot, ya nak, ya. Beberapa aktivitas manusia menggunakan gaya bermain bola, tarik tambang, bermain juga jangkit dan lain-lain. Oke. Nah, lihat ini, nak, contohnya. Gaya otot yang diberikan kepada bola mengakibatkan bola dapat bergerak. Nah, ketika bola diam kita tendang, disitulah kita melihat bola itu dapat bergerak. Gitu juga dengan jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit juga dimainkan dengan memberikan gaya. Ini dia jungkat-jungkit. Udah pernah kan anak-anak Miss bermain ini karena jungkat-jungkit ini, ya kan? Ya, pernah dong. Di TK kan juga ada. Seperti ini, tarik tambang. Tarik tambang ini menggunakan gaya otot. Nah, ya. Tim yang memiliki gaya tarik yang lebih besar dapat menarik tim lawan bergerak hingga melewati garis batas. Inilah. Udah pernah kan anak-anak Miss ketika lomba 17 Agustus kan anak-anak Miss ikut tarik tambang kan? Nah, tentunya anak Miss Nur udah tahu kalau menang dia melewati garis. Kalau melewati garis itu kalah lah, Miss. Oke. Ya, dalam permainan pasti ada menang dan ada kalah. Seperti ini kan tarik tambang. Jika dia melewati garis untuk lawannya berarti dia menang dan yang kalah akan terjatuh. Oke. Baik, kita next selanjutnya. Yang kedua, dia gerak timbul karena gaya pegas. Nih, gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Contohnya apa itu? Benda elastis ini, anak, ya, seperti spring bed. Spring bed memiliki per, sehingga ketika kita naik di atas tempat tidur maka ada perlawanan, nak, ya. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula. Itu tadi dia. Saat gaya dihilangkan, ketika gaya hilang maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ketika kamu melompat di atas trampolin, ini dia trampolinnya ini, anak, ya, yang dimainkan anak ini. Ketika kamu melompat di atas trampolin, tubuhmu memberikan gaya dorong kepada trampolin, lalu trampolin akan memantulkan tubuhmu ke atas. Ini dia. Oke. Gaya pegas itu ada pada ketapel, enak, ya. Gaya pegas timbul akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Ketika tarikan dilepas, karet akan kembali ke dalam keadaan semula. Saat itu juga terjadi dorongan oleh karet kepada batu sehingga batu dapat terlontar jauh. Oke, di sini juga Miss Nur udah pernah memberikan contoh, ya, nak, ya, gimana lontaran dari ketapel tersebut. Oke. Nih kasur atau spring bed, nak, ya, kasur jenis spring bed dilengkapi dengan pegas. Ini dia per. Ya, tanpa ini maka tempat tidur itu seperti kayak kita memakai
tilam kapas gitu, nggak ada perlawanan ya. Kasur jenis spring bed dilengkapi dengan pegas pada bagian dalamnya sehingga terasa membal saat digunakan saat tidur. Oke. Yang ketiga, gerak timbul karena adanya mesin. Gerak juga dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan mesin. Ya. Gaya yang dihasilkan mesin juga berupa tarikan atau dorongan. Misalnya ada pesawat ulang-aling. Nah, lihat pesawat karena ulang-aling juga kan, yang meluncurkan ke ruang angkasa yang menggunakan gaya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi bumi. Nah, selain pesawat ulang-aling, gerakan juga dapat timbul dari gaya mesin antara lain ada helikopter, mobil dan kapal laut. Ini anaknya ini roket, pas ulang-aling. Ini dia yang ada di kapal. Ini dia helikopternya. Nih. Nah, nanti anak-anak Miss Nur yang memiliki buku juga bisa melihat ya. Nah, oke, balik. Kita masuk ke materi hubungan gaya dan gerak energi. Oke. Benda yang bergerak mengandung energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, sehingga kemampuan untuk melakukan kerja atau sehingga energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi juga dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga energi yang ditimbulkan. Contohnya, ketika anak-anak Miss Nur melontarkan panah dilontarkan dengan busur. Nah, udah pernah kan anak-anak Miss Nur ketika kita ke ladang edukasi, anak-anak Miss Nur kan ada melihat panah kan nak? Semakin besar tarikan terhadap karet busur, maka semakin jauh juga anak panah tersebut akan terlempar. Nah, karet busur memiliki sifat elastis. Sifat tersebut menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Semakin besar energi pegas, maka anak panah terlontar semakin jauh. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, energi yang terkandung pada benda juga semakin besar. Nah, ini contoh anak ya. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi memiliki energi kinetik yang sangat besar. Nah, ketika mobil tersebut menabrak sesuatu, maka energi yang dikandungnya dapat mengakibatkan kerusakan pada benda yang ditabrak atau mobil itu sendiri. Ini mobilnya hancur nak ya, karena kelajuan mobil terlalu cepat. Oke, hubungan gaya dan gerak dengan energi itu juga memiliki semakin besar energi, semakin besar gaya dan juga geraknya, maka kemampuan untuk menggerakkan sesuatu dengan gaya juga akan makin besar. Dan besarnya gaya yang dikali jarak, dengan kata lain gaya karena terdapat energi. Sebenarnya di dalam gaya itu juga terdapat energi anak ya. Oke, baik untuk anak-anak Miss Nur, sampai di sini dulu penjelasan materi tentang gaya, hubungan gaya dengan gerak energi. Setelah itu gerak timbul karena gaya mesin, gerak timbul karena gaya pegas, gerak timbul karena gaya otot. Jikalau ada anak-anak Miss Nur ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar anak ya. Ataupun nanti jikalau ada waktu kita lebih panjang untuk menjelaskan hubungan gaya dengan gerak dan sebagainya, maka akan Miss Nur jelaskan dengan tatap muka. Oke, sampai di sini penjelasan dari Miss Nur. Jangan lupa anak-anak Miss Nur, sebelum mendengarkan penjelasan materi ini, anak-anak Miss Nur terlebih dahulu mengisi absen. Nah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.